Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, semoga sehat selalu ya. Pada tanggal 19 November terjadi erupsi di Gunung Semeru. Dikabarkan kini status Gunung Semeru sudah turun dari awas menjadi siaga. Kualitas udara yang sangat buruk di sekitar lokasi bencana alam sangat berdampak buruk bagi kesehatan warga. Tercatat, selama masa tanggap darurat bencana, sebanyak 856 pengungsi menjalani rawat jalan yang didominasi penyakit ISPA. Bencana erupsi dan banjir lahar Gunung Semeru menimbulkan dampak kerusakan yang cukup parah terhadap pemukiman warga Dusun Sumbersari dan Gumukmas di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Lebih dari 1.000 jiwa terdampak. Warga terpaksa harus mengungsi ke sejumlah titik pengungsian karena abu vulkanik akibat letusan Semeru terus menyelimuti sejumlah desa. Meskipun dampak abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan, kenyataan di lapangan masih banyak warga dan pengunjung lokasi bencana yang abai tanpa mengenakan masker. Selama tanggap darurat untuk di lokasi, entah itu rawat jalan ataupun rawat inap, totalnya 856. Dengan mayoritas terbanyaknya adalah kejadian ISPA. Selain itu juga ada kasus-kasus lain, cefalgi, ada sakit kepala, nyeri otot, asma, PPOK, hipertensi, dan lain sebagainya. Untuk rawat inap kita ada 4, yaitu 3 untuk kejadian luka bakar yang sudah ditangani di Rumah Sakit Daryoto. Insya Allah hari ini pulang ke rumah masing-masing. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak terkait guna meminimalisir dampak buruk akibat sebaran abu vulkanik. Di antaranya dengan membagikan masker bagi masyarakat hingga pembersihan jalan dari paparan abu di sekitar lokasi bencana maupun sepanjang jalur perbukitan Piket 0 dan area sekitar jembatan Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda. Tadi kita sudah saksikan beberapa lokasi bencana di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari gunung erupsi, tanah longsor hingga banjir bandang yang menimpa di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Dan tentu ini akan berdampak buruk bagi masyarakat tentunya di kesehatan pemirsa. Dan untuk membahasnya kita akan membahas bersama dengan Dr. Hadianti Adlani. Kita akan membahas bagaimana sih dampak bencana alam ini terhadap imunitas tubuh kita. Sudah bersama kami di sini. Halo Dr. Yanti, apa kabar? Halo Mbak Sekar, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah Dr. Yanti, kita juga akan mengupdate informasi langsung dari lokasi bencana alam. Sudah bersama kami di sini juga reporter TV One Wahyudi Ahdus, dan kita akan menanyakan bagaimana kondisi para pengungsi di sana. Selamat pagi Yudi, bagaimana kondisi para pengungsi di sana hari ini? Ya, selamat pagi Mbak. Banjir bandang yang menghantam Sumatera Barat, terutama Kota Padang di Kecamatan Pau dan Kecamatan Kota Tengah kemarin menyisakan banyak duka bagi masyarakat. Namun masyarakat harus tetap bangkit dan tetap untuk berjalan beraktivitas sehari-hari. Nah, hari ini saya berada di SD Negeri 02 Cipak Tengah, Kecamatan Kota Tengah, di mana di SD ini terdapat jumlah pengungsi, diantaranya total pengungsi berjumlah 312 jiwa, yang terdiri dari perempuan 158 jiwa, laki-laki 156 jiwa, bayi 4 jiwa, anak-anak 54 jiwa, dan lansia 23 jiwa. Di lokasi ini masyarakat sangat bersyukur sekali mendapatkan tempat yang lumayan pantas untuk mendirikan pengungsian karena semuanya tersedia lengkap. Namun banyak keluhan dari masyarakat beberapa hari terakhir, diantaranya yang mana masyarakat mengeluhkan tentang menu makanan, di mana setiap hari hampir saja mendapatkan makan mie rebus atau makan mie instan, sehingga mereka khawatir akan merusak kesehatan mereka, dan terutama bagi anak-anak. Memang ada dapat nasi bungkus, namun per hari itu bisa terhitung 1 kali dan lebih banyak makan mie. Kita akan lihat sendiri bagaimana kondisi di pengungsian ini di SD Negeri 02 Cipak Tengah, di mana masyarakatnya menginap di kelas-kelas yang ada di lokasi ini, kelas-kelas sekolah yang dijadikan tempat beristirahat, tempat tidur masyarakat sehari-hari. Di lokasi ini ratusan pengungsi beraktivitas sehari-hari. Nah, pagi ini ada tim relawan sedang mengadakan kegiatan senam pagi bersama masyarakat untuk menghibur dan menyehatkan kembali masyarakat dan beraktivitas seperti biasa, dan langsung ditemani para relawan. Nah, ini kita akan melihat seperti apa kondisinya
di pengungsian ini, di mana memang memiliki sejumlah fasilitas seperti ada toilet juga, ada kamar mandi juga yang lumayan bersih, dan sejumlah bantuan juga masih terus mengalir ke sini, terutama untuk bantuan makan para korban banjir bandang sendiri. Namun kembali seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa masyarakat sedikit mengeluhkan menu makanan yang semestinya ada diganti, seperti yang sering maksudnya yang sering mendapatkan mie instan rebus, sehingga mereka khawatir akan mempengaruhi kesehatan para pengungsi yang berada di lokasi ini. Nah, sementara untuk kebutuhan lain seperti MCK, seperti pakaian-pakaian mereka yang sudah hancur dan hilang karena tersapu banjir, sebenarnya sudah ada ditanggulangi oleh pemerintah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana dan termasuk juga dari TNI maupun Polri, sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir lagi tentang pakaian-pakaian, tentang yang lainnya. Namun untuk terkait kesehatan, ini yang dikeluhkan oleh para pengungsi di lokasi ini, di mana mereka membutuhkan makanan dengan gizi yang seimbang, sehingga tidak selalu hampir setiap hari makan mie instan. Selain daripada itu, untuk lalu lintas jalan yang berada di menuju lokasi ini juga sepanjang kurang lebih ada 10 km, semuanya tertutup oleh debu bekas lumpur dari sisa banjir bandang yang kemarin. Yang sekarang karena cuaca sudah panas, sehingga lumpur tersebut mengering, dan ketika dilalui kendaraan maka debunya berterbangan. Jadi diharapkan kepada pemerintah setempat untuk selalu rutin menyiramkan air di sepanjang jalan, sehingga pengendara tidak terganggu dengan debu yang berterbangan hampir setiap hari pasca banjir bandang ini. Demikian. Baik, terima kasih Agus Wahyudi atas laporannya dari kondisi bencana alam di sana. Tentu kita doakan bersama-sama agar warga di sana kembali pulih dan juga bisa beraktivitas normal seperti biasa. Jaga kesehatan selalu, Wahyudi. Terima kasih. Nah, Dok, tadi kita kan sudah menyaksikan ya bagaimana kondisi di tempat pengungsian yang berada di Padang. Kalau dari dokter sendiri melihatnya bagaimana? Tadi kan kita melihat masyarakat tersebut mereka berkumpul bersama-sama dalam satu lokasi yang terlihat cukup sempit begitu ya, Dok, dengan juga barang-barang yang cukup berantakan. Apakah itu memiliki dampak tertentu ya untuk masyarakat di sana? Ya, turut prihatin ya Mbak ya. Pertama-tama mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat dan terus berpikir positif dengan keadaan yang terjadi saat ini. Memang pasti berdampak ya Mbak. Setiap ada bencana alam itu ada 3 fase yang harus mereka lewati Mbak. Fase pertama, fase sekarang nih mereka sedang menjalani 4 hari pertama, namanya fase impact. Nah, setelah 4 hari dan sampai 4 minggu mereka akan mengalami fase pasca impact tadi. Di fase impact awal tadi mereka mungkin banyak mengalami infeksi akibat luka ya, luka cedera karena dihantam oleh banyak ini ya. Kemudian di fase pasca impact tadi, nah disinilah penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan mikroba, jamur, parasit, virus itu mulai berkembang menjadi penting untuk kita upayakan. Ini. Yang ketiga adalah fase recovery, penyembuhan ya. Tetapi di sini penyakit-penyakit infeksi tadi akan menjadi endemis sifatnya Mbak. Dan mulailah penyakit-penyakit yang laten, penyakit-penyakit kronis akan timbul. Jadi memang ini akan banyak mengganggu aktivitas harian mereka dan juga tentunya kondisi kesehatan saudara-saudara kita tersebut ya Mbak. Oke, Dok, kan ini kan warga ini sedang mengalami fase impact ya berarti dokter ya. Betul. Nah, ada fakta atau mitos dokter, kurangnya istirahat dan terbatasnya ketersediaan makanan di wilayah bencana alam membuat seseorang alami peradangan dan turunnya sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit dokter. Itu fakta atau mitos? Mitos ya. Mitos ya dokter. Maaf, fakta. Oh, fakta berarti ya, Ya, dokter ya. fakta Oke, ya. oke. Karena nutrisi ya tadi ya. Ah. Nutrisi itu penting untuk meregenerasi sel-sel di tubuh kita termasuk sel-sel imun. Jadi ini fakta. Jadi Oke. nutrisi selain itu juga sangat dibutuhkan untuk keseharian metabolisme tubuh kita. Jadi kalau nutrisi dan gizi yang di saat ini akan dialami menurun, tentunya akan mengganggu regulasi dari sistem imun
sel-sel di tubuh kita. Oh, oke. Berarti sebenarnya kekurangan makanan ini juga berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita, ditambah Betul. juga dengan kurangnya istirahat ya dok ya. Betul. Oke, nah dokter kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali lagi membahas mengenai dampak dari bencana alam terhadap sistem imun tubuh kita. Tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.